Fajar ini nggak tahu nih, tiba-tiba Fajar nih jadi kayak Fajar sad boy ya. Tiba-tiba sakit hati karena ada masalah sama pacarnya yang dia sangat cintai dan dia sangat sayangi. Jadi jadilah nanti jadi Fajar sad boy. Cumi baru dateng. Halo. Itu kamera. Angkat tangan tuh nggak kuat. Iya, main tangan ya, kakak ya. Yuk, Lanjut. ini untuk hari ini sih. Gen. Oh, oke. Karakter Fajar itu ya dia sangat sayang sama neneknya. Karena neneknya satu-satunya orang tua yang dia punya. Terus Fajar juga pekerja keras. Dia orangnya ringan tangan, suka bantu orang lain. Terus dia juga orangnya sayang banget, tulus sayang sama pacarnya, yaitu Clarissa. Itu nanti di episode 4 ada bocoran sedikit juga, dimana kita ada konflik, terus Fajar jadi Fajar sad boy. Terus tapi kalau Fajar ke Senja, ke Cumi itu agak beda. Jadi dimana kalau aku ketemu dia, aku harus nada aku harus agak tinggi, kayak seolah aku kesel banget, aku benci banget sama dia, aku jengkel banget sama dia. Jadi terjadilah Cibubur, Cumi dan ubur-ubur. Emang karakter si Fajarnya sendiri itu seperti apa? Oh, kalau karakter ya 11-12 sama aku juga sih. Orangnya banyak omongnya. Freak gak sih? Bucin, terus pekerja. Oh, aslinya bucin emang. Kayaknya enggak deh, kurang. Banyak nih ngelakuin. Terus habis itu ya 11-12 lah, tapi kecuali yang marah-marahnya itu ya sama Senja, aku orangnya kayak gitu kok. Kalau aku sama Kalista tuh udah Sweet banget ya. Friend banget dah. Udah best friend banget sama dia. Kalista sendiri untuk Senja kan dia bisa melihat masa lalu dia ada unsur fantasi. Oh, dia bisa melihat masa lalu juga. Gimana susah nggak sih apa dengan sinetron yang agak ngayal dikit? Seru sih sebenarnya karena ini pengalaman baru juga buat aku nggak pernah main project apapun yang berhubungan dengan fantasi, so it's the first time for me juga, dan menurut aku ceritanya menarik, jadi kayak I just have to get along with it. Aku ngeliat ada 11-12 juga antara Senja sama Kalista. Apanya? Ya bisa melihat masa lalu ya. Iya, kalau Senja itu bisa melihat masa lalu. Kalau Kalista itu susah melupakan masa lalu gitu. Beneran gitu. Emang begitu Kalista? Iya. Enggak sih. Enggak ya, salah saya. Melupakan siapa ya, Nyok? Hah? Siapa ya? Ayo. Karakternya sendiri kita apa? Senja. Apa? Senjanya seperti apa karakternya? Senja itu cheerful banget, benar-benar kayak anak gadis polos yang baru masuk kelas 1 SMA yang kayak masih apa-apa tuh happy, kayak semuanya tuh kayak senang. Terus tiba-tiba dia dapat kekuatan dan dia harus belajar gimana caranya dia harus mengendalikan. Sulit apa buat mendalami peran Senja? Untuk mendalami perannya mungkin sulitnya itu cuman untuk menguasai apa yang Senja kuasai sih, karena dia itu adalah salah satu atlet ice skater. Dia sangat jago sepatu roda juga, dan kita harus belajar di situ. Kita harus belajar ice skating sama seperti Clarissa di sini. Kita sama-sama belajar, dan sulitnya tuh cuman ya kita jatuh-jatuh ya, banyak Sampai biru-biru. banget luka-lukanya di kaki kita gitu. Kalau misalnya ini Ada kamera di kisahnya. pan ke bawah, itu kayaknya kaki tuh warna-warni. Udah rusak ya. Berapa lama tuh belajar untuk ice skating? Kita cuma dikasih 5 jam, kurang lebih 5 jam. Ya, jadi 5 kali pertemuan, satu pertemuan cuma 1 jam. Tidak bisa lancar atau masih Lancar sih bisa Lancar ya, banget. lancar. Mereka berdua langsung lancar. Tapi trik-trik kita belum terlalu jago. Bukannya kamu yang muter-muter kan? Standarnya. Dia yang muter-muter. Muternya Dia juga masih. muter-muter. Tapi pas muter-muter jatuh mereka. Pas muter-muter yang nggak Jangan jatuh gitu orangnya. dong. Kalista untuk apa berperan di sinetron yang fantasi itu kan harus imajinasi. Kamu sulit nggak sih untuk memikirkan supaya sama, kan kamu tuh benar-benar bisa masalah itu sulit juga nggak sih? Enggak sih, karena aku dari awal juga udah dibimbing sama saudara kita, Bapak Sridhar. Aku dibimbing bener-bener dari awal. Kamu kalau misalnya lagi dapat flashback atau lagi apa, kamu harus gini. Jadi aku tinggal ikutin bimbingan. Yang paling sulit ice skating. Kalau Nio ada pengalaman unik juga selain tadi yang ice skating. Banyak banget pengalamannya. Sama Aku surfing
Surfingnya pun juga, aku kan walaupun dari Bali ya, orang langsung mikir wah ini jago surfing nih bisa di pantai nih. Cuma enggak, orang berpikirnya seperti itu. Cuma akunya jangan buka dong. Kalau Nio Cuma akunya itu Balinya terkurung di museum ya dari kecil ya Nio ya, nggak pernah kena pantai. iya, aku tuh tipe Balinya agak bukit sedikit di daerah Ubud. Jadi ya kalau ke Bali tuh di lebih ke stay di satu tempat agak jauh dari pantai. Terus pengalaman surfing, berenang yang kedalaman 3 meter juga sampai aku nggak kuat napasku pendek, terus ada ganan underwater. Soalnya kan malam juga kan, gitu kan. Jadi Kalista banyak bantu aku. Selain itu ice skating, plus juga belajar hoki, itu semua di on the set. Jadi dimana sebelum take aku belajar dulu, dikasih kesempatan. Tapi untungnya aku pas kecil dulu pernah beberapa kali untuk main ice skating, belajar ice skating. Jadi mungkin memori-memori itu dan pengalaman itu aku pakai sedikit-sedikit kali biasanya. Latihan surfingnya berapa lama? Latihan surfingnya. Latihan surfingnya berapa lama ya? 12 menit lah. 12 menit lah. Yang penting oke, ready buat take, camera roll gitu langsung. Ya itu tentunya pasti ada ya, pas gerakan ekstrim itu pasti ada. Dan kebetulan waktu itu kendalanya adalah ombak. Nah kenapa waktu itu pas kita syuting ombaknya juga kecil banget. Jadi mau aku asli pun di sana juga nggak mungkin bisa. Nah, ombaknya benar pendek banget. Syutingnya di Bali. Syutingnya pengennya di Bali ya, tapi terjadinya di Pelabuhan Ratu. Kan ekspektasi gitu Bali. Hah? Pelabuhan Enggak Ratu. dong. Oh iya, kamu di pelabuhan? Enggak lah. Ih, keren Waduh. banget. Namanya Kok waktu itu aku di Ya Ratu perannya di sini Iya, jadi gimana? seperti Aku apa Ratu? di sini berperan sebagai Clarissa. Clarissa ini adiknya kakeknya Austen alias Rangga. Di sini aku perannya manja, terus gak suka sama Senja pastinya. Pacarnya ya ribut terus ya aku. Terus ada konflik juga sama orang tua aku. Protagonis atau antagonis sih? Di sini aku antagonis. Protagonis juga bisa. bisa kedua ya dia. Bisa kedua. Kalau di rumah prota. Iya, kalau di rumah prota banget. Tapi kalau di anta. sekolah luar anta. Susah apa nih peran Clarissa? Susah sih. Kalau menurut aku ada sulitnya untuk Clarissa adegan bersama orang tua yang pastinya ada marahnya, nangis sama kakakku. Kalista skating, Nio skating. Kamu apa yang selain sama orang tua? Aku juga sih sama kayak Kalista ice skating. Soalnya kan kita latihannya bareng. Terus rollerblade juga, sepatu roda. Oh iya, sepatu roda ya. Sepatu roda. Itu sepatu roda kita bener-bener gak ada persiapan sama sekali ya kan? Gak ada sama sekali. Susah banget lagi. Susah banget. Gak ada latihan khusus buat shot gitu ya? Gak ada. Di set langsung. Kita coba. Dan Yang susah juga alhamdulillah pas gempa ya. bisa. Soalnya kayak Oh gempanya tuh. disuruh gempa tapi kok nggak gempa-gempa gitu. Iya. Jadi kita bingung. Yang merasakan ya. Iya aja. Waktu tadi Iya. acting nangis katanya sulit, kenapa ya? Sulit karena aku untuk membangun emosi nangis tuh aku tuh butuh marah dulu sebenarnya. Aku tuh ada adegan sama Nio kalau nggak salah yang kita berdua. Yang kita ribut. Iya, yang kita ribut. Dan endingnya tuh sebenarnya aku nangis di luar set aku langsung kayak nangis, aku bilang kayak aku nggak bisa marah segala macam. Tapi alasan kalian bertiga buat terima proyek ini apa sih? Kalau aku tentunya karena pas waktu itu ditawarin nih, lawan main siapa? Kalista Arum. Iya loh. Sama Akhirnya deh. ya kan, jadi maksudnya ya itu juga berpengaruh ya, Pengalaman berpengaruh baru. yang besar banget soalnya intinya kan kita harus bangun chemistry kalau sama pemain baru lagi, pemain yang belum aku kenal gitu, contoh bukan Kalista, harus bikin chemistry lagi, harus biasakan kita ngobrol, dia ngomong apa kita responnya gimana, terus dia marah kita juga responnya gimana gitu. Tapi kalau sama Kalista aku mikir soalnya di BASI kita udah sering ya, Sampai capek nggak lihat Sampai Bukasun sama lebih lain ke sampai udah capek. nek gitu lihatnya satu sama Sebenarnya. lain, benar ya. Cuma karena chemistry itu mungkin sudah ada ya, chemistry di antara kita, jadi lebih mudah untuk syuting. Nah, pas syuting saat kita adegan ribut-ribut gitu, Udah hatam. sutradara nggak pernah ngatur kita kayak nanti lebih gini nanti nggak. Sutradara Mereka langsung lepas. mainkan, udah tinggal mainkan kalian berdua maunya gimana. Kalau Kalista sendiri alasannya apa?
Selain itu, ya kita kan udah dijawab. Oh, iya. Selain itu aku tambahin ya. Iya. Mungkin karena ini pengalaman yang seru banget buat aku, karena aku dari dulu nggak pernah kesampaian untuk bisa main ice skating, dan sekarang aku dapat peran yang bener-bener jago main ice skating. Jadi aku kayak langsung kayak aku pengen banget. Terus ada sedikit fantasinya tapi yang masih masuk akal gitu loh, kayak kemampuan retrokognitif yang bukan yang kayak terbang atau apa segala macam, tapi kayak emang masih ada masuk akal dan masih ada penjelasan ilmiahnya sebenarnya. Jadi seru aja gitu, kayak tantangan baru, apalagi kita ceritanya anak muda lagi Nyo. Iya. Kemarin kita ceritanya nikah-nikah capek deh. Kalau di DSI sebelumnya karakternya kan udah lebih dewasa ya. Konfliknya tuh lebih ke konflik rumah tangga, konflik anak dewasa. Tapi kalau sekarang itu kita bernostalgia lagi zaman-zaman kita SMA, jatuh cintanya gimana, bercandaannya gimana, dan konfliknya pun juga konflik yang berbeda dari cerita yang sebelumnya. Lalu seperti itu ya. Lalu seperti apa? Ya kalau aku jujur ini baru pertama kali sinetron aku, stripping aku mulai, dan aku mau mencoba hal baru. Jadi sama juga kayak Kalista, aku sebelumnya belum pernah mencoba kayak ice skating, banyak adegan yang seperti Lia sama Kalista, maaf kalau saya ini jadi peran utama pertama buat kalian gitu. Jadi beban nggak sih? Tentunya kalau beban pasti ada ya. Cuma kalau dari sisi aku, dan aku yakin Kalista juga pasti punya pemikiran yang sama, kita nggak jadiin beban sih ya, malah kita jadiin motivasi juga, penyemangat kita, mana kita punya tanggung jawab yang lebih besar daripada proyek sebelumnya. Ya itu sih. Tapi kamu kan produk gila udah pernah? Oh iya, udah pernah. Tapi lupa. Tapi aku udah pernah, dan sebenarnya bukan beban sih, Ya, apa lebih ya? ke pressure. Karena pressure-nya tuh kayak kerasanya tuh kayak pressure-nya di kita gitu. Padahal kita semua tuh di sini tuh satu, nggak mungkin bisa pemain sendiri bagus tapi misalnya krunya malas-malasan, maaf, atau gimana. Tapi jadi benar-benar semua itu it's all about teamwork. Gak semuanya tuh kayak kadang-kadang mungkin sebagai pemeran utama dia ngerasa kayak aduh ini semua salah gue nih, gue gini. No, kita semua tuh benar-benar semuanya tuh punya part masing-masing dalam judul yang menurut aku kalau satunya bagus satunya jomplang tuh nggak bakal Bisa jalan. jalan. Jadi semuanya tuh benar-benar harus satu gitu. Jadi kayak maksudnya walaupun kadang-kadang orang berpikir kita berdua pemeran utama, sebenarnya nggak juga ya. Nggak juga. Itu kayak Clarissa pun juga dia ada ceritanya dan memegang peran yang sangat penting. Apalagi Kak Kenny, Hyung kita punya Semua pemain lah pokoknya. iya, punya peran Tanpa yang ada sangat peran yang lain kita mungkin bisa jadi peran utama. Iya, betul. Buat apa? Dan Ratu sendiri nih sinetron ini yang pertama jadi beban kah? kebetulan ya pressure juga sih sama ya. Kayak tiap ada hari. ya Dia kagetnya baru itu, ngerasain syuting tiap harinya. syuting tiap hari, pulang paginya ya gitu. Itu jangan diceritain. Oh gitu ya. Maaf ya. Nggak bahas. Hasil produksi. Kalau di sini sebelum pernah berani sebagai senjata ini bisa juga sebagai kognitif, karena kan kayaknya pertama kali ada sinetron yang terutamanya Pak Jakob Pak sampai bisa dulu. Nah, I actually don't. Cuman aku dari dulu emang aku suka aja gitu. Aku suka banget baca novel, dan aku selalu suka baca novel either science fiction, fantasy, romance, fantasy gitu. Vampire Diaries tuh. Dia suka banget. Jadi aku excited aja buat main. Cerita fantasinya kayak apa sih di sinetron ini? Iya, aku punya kemampuan retrokognitif. Jadi aku bisa karena ada suatu kejadian, aku bisa tiap aku nggak sengaja nyentuh orang itu aku bisa ngelihat sekilas masa lalunya mereka. Tapi itu tidak terlalu terjadi dan aku juga masih nggak tahu jawaban gimana. Skenario belum turun soalnya. Jadi Tapi yang penting tuh nggak tahu nggak maksudnya kayak masih ada kadang-kadang penjelasan ilmiahnya itu loh. Jadi Ada. kalau dibilang fantasi banget, nggak fantasi juga ya. Masih ada real life-nya juga. Katanya katanya bahkan di dunia ini emang ada emang ada yang orang bisa yang seperti itu. mempunyai kemampuan retrokognitif tapi ya tidak banyak. Dengan karakter